Ini untuk auto retract yang kita buka persiapan. Ini sekilas interior dari Mazda CX-3. Nah, kita lihat dulu bangku belakang. Ini ruang di belakang supir, bekas tadi gue nyupir. Nah, jeleknya bekas supir tadi ya, belakang ini miring, tapi again kan tingginya gue 183, jadi ini bekas posisi nyupir 183. Ya memang di belakang jadi agak menderita ya kalau tingginya 183. Kalau tingginya kurang sih enggak, karena dia juga ini ada celong masuk sebenarnya. Masih agak lumayan sebenarnya kalau yang enggak 183. Tapi ini juga posisi tadi nyetir ideal banget, artinya bener-bener posisi yang ideal banget. Kalau dimajuin dikit masih bisa sih, supaya ngasih lebih banyak legroom ya. Kalau headroom sih sebenarnya enak nih, ini juga masih ada headrestnya masih termasuk enak. Duduknya juga nyaman ya, kecuali ini udah pasti maju dikit, tapi ini sih masih enak. Posisi duduk segala macem nyaman banget untuk SUV gini. Dan nih headroom, tapi again ya itu mungkin yang kalau di bawah 180 masih lebih nyaman ya, ini karena agak ketinggian aja. Tapi other than that ya masih bisa berempat. Dan overall build quality dari material interior nih masih termasuk bagus, cuman sayangnya nggak ada sunroof. Nah, kita lihat ruang bagasinya, dibuka dipencet aja, dan cukup luas untuk ukuran SUV kecil compact. Ini bagasi cukup luas, sayangnya nggak bawa tas ya untuk ngetes seberapa besar, tapi bukaan tinggi, ini mudah buat masukin barang-barang. Untuk bagian interior, ini ada MID dengan adanya pedal shift, ini buat biasa wiper. Build quality oke, sebelah kanan lampu dan juga pedal shift lagi di kanan. Menu-menu ada di setir, bahan-bahan material udah soft touch, sudah pada empuk, udah enak. Hazard di tengah, AC masih puter-puter ala kompor kalau boleh dibilang. Ini ada penyimpanan buat handphone. Kemudian ini parking brake-nya otomatis. Dan MID buat ngatur-ngatur segala macam keperluan. Ada juga console box,
luas dengan build quality yang cukup baik. Satu fitur yang menarik adanya adalah head-up display, yaitu kita bisa ada kayak layar muncul, emang cuma speedometer doang waktu kita nyetir, tapi itu cukup membantu. Dan mengingat di kelas ini udah dikasih, kayaknya udah canggih banget ya, dan kita nggak harus ngeliat ke speedometer buat ngeliat berapa cepat kecepatan kita. Layar di tengah ini udah dilengkapin kamera mundur kan mobilnya, jadi buat ngeliat kalau kita mundur. Cuman sayangnya belum ngikutin ya, garis-garis panduannya belum ngikutin. Kalau kita belok dia nggak terlalu ngikutin, tapi cukup jelas dan cukup jernih. Walaupun siang hari panas kayak gini juga gambar yang dihasilkan tuh cukup jelas ya, bagus jadi. Nah, untuk ngatur MID dari tombol di sini kita lihat buat ngatur pengaturan, communication, navigation, ada setting. Jadi buat ngatur-ngatur setting di sini aplikasi entertainment dari konsol di tengah, ada fuel economy berapa besar 8,2 km per liter average-nya. Ada juga Apple CarPlay, ada status monitor, ada warning guidance, maintenance ya, ini warning kita coba. Ada maintenance buat kapan sih schedule ganti oli, ganti ban ya, buat remind ya, buat nge-remind kita buat supaya nggak lupa servis mobilnya. Jadi udah cukup lengkap menu di dalam ininya. Ya, terkait CarPlay-nya belum di setting, jadi ya belum bisa nyoba. Tapi menu-menunya ini udah cukup lengkap dan bagus dan bisa diatur ya, brightness segala macem, map segala macem juga, blind spot memorinya udah ada, parking sensor udah ada, udah cukup lengkap fitur-fiturnya. Jadi ya nice ya, di kelas yang ini fiturnya udah banyak banget dan udah cukup mumpuni. Kalimatnya udah mumpuni. Penyimpanan juga ada di laci depan di sini ya, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil, cukuplah buat menyimpan barang-barang keperluan sehari-hari itu yang dibawa. Ya udah, di sini juga masih ada buat USB charge, ada buat handphone, masih ada juga buat lighter kalau masih pakai. Apalagi ya standar basic tapi ya cukup memenuhi zaman now. Karena ini e-tolnya juga keren nih warnanya, motifnya. Parking brake tadi sudah elektrik, ada auto hold-nya juga. Itu sih buat hand sanitizer zaman now. MID juga di setir ada, pengaturan MID maksudnya, dengan pedal shift tadi di belakang, kanan kiri. Ini buat kalau naik telepon segala macem. Jadi semua fungsinya itu udah cukup lengkap banget. Buat ngatur-ngatur segala macam udah cukup dari setir aja, dari tangan. Jadi istilahnya mainannya tuh tangan aja udah, tangan di setir, dibalik setir pedal shift, terus main ke tengah sedikit ke transmisi, tuasnya, mainan ada mode sport, non sport dan segala macemnya. Istilahnya untuk kalau emang kita lagi pengen ngebut-ngebutan atau pengen akselerasi lebih tinggi. Terus kayak AC, apalagi ya, basically sih semua sama nih, ketinggian lampu depan segala macem bisa diatur. Ya, fitur-fitur mobil zaman now yang termasuk cukup lengkap. Fiturnya cukup banget, atau bahkan sebenarnya udah lebih dari cukup sebenarnya buat mobil ini. That's nice. Very nice compact SUV yang sangat lengkap fitur-fiturnya. Thank you.